untuk orang yang seperti ini yang lukanya udah terlalu dalam, apakah memang tidak menikah adalah opsi yang terbaik buat well-being dia ke depannya, atau masih ada harapan untuk dia tuh punya pasangan? Sebetulnya orang tuh nggak bisa membahagiakan kita kalau misalnya itu beneran red flag, tapi kok kita bahagia meskipun, kan bahaya nih ya. Iya, bahaya. Nah, Oh, saya bahagia meskipun dia selingkuh. iya. Itu bahaya banget. Wah, jadi bahaya banget. Halo, kembali lagi bersama saya Rifa Sanjati dari The Love Story. Dalam episode ke-9 Sundays with Expert, saya sudah ditemani oleh Mbak Adriana, seorang psikolog klinis, di mana khusus episode yang ini kita akan membahas secara mendalam mengenai trauma ya. Dan karena kenapa sih kita bawa topik ini? Karena kan akhir-akhir ini lagi ramai nih Mbak di sosial media tuh dibahas tentang inner child. Ya, seolah-olah segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari, consciously or unconsciously, itu berawal dari sana gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin inner child ini kan nggak bisa dipisahkan juga dari traumanya itu sendiri. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut Mbak, kalau dari kacamata psikologis ya, sebetulnya definisi trauma dan contohnya tuh seperti apa sih gitu, supaya kita yang masih awam nih bisa bener-bener tahu, oh yang bener tuh begini, dan bukan teori-teori random yang banyak di TikTok gitu misalnya. Oke. Jadi trauma ini sebetulnya adalah kejadian-kejadian yang berasal dari masa lalu, yang kemudian membentuk reaksi-reaksi psikologis kita, reaksi di pikiran, reaksi di tubuh kita gitu, karena kejadian-kejadian atau peristiwa tertentu. Nah, kalau tadi kaitannya dengan inner child gitu ya, apa sih kaitan inner child terus kemudian trauma, ini gimana sebenarnya kaitannya ya? Betul. Mungkin sebelum kita bahas tentang apa yang lagi ramai di sosial tentang inner child, orang dewasa tapi banyak bahas inner child. Nah, ini sebetulnya apa sih? Kalau kita ngebahas tentang self dulu, tentang diri dulu, sebenarnya dari perspektif ego state, self ini, diri kita ini tuh nggak tunggal. Nggak cuma satu, diri kita tuh banyak sisi-sisi dirinya. Oke. Kalau ngelihat, misalkan di sini ya, ini ada banyak miniatur kecil-kecil. Diri kita juga kayak gitu. Ada Adriana yang sabar, ada Adriana yang nggak sabar, ada Adriana yang semangat, ada Adriana yang males, ada Adriana yang suka ngemil, ada Adriana yang nggak mau ngemil gitu ya, dan lain sebagainya. Diri kita tuh banyak sekali sisi-sisi dirinya. Nah, sisi-sisi diri ini itu muncul akibat pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. I see. Nah, karena sisi diri ini muncul dari pengalaman kita di masa lalu, kalau dari perspektif ego states ini, artinya kita itu terbentuk dari banyak sekali bagian diri kita yang lainnya. Nah, dari mana sebetulnya ego states ini muncul atau terbentuk? Ada 3 paling enggak ya. Yang pertama tuh normal differentiation namanya. Kejadian biasa-biasa yang normal, yang membuat ada bagian diri kita yang muncul. Contoh misalnya, dikasih coklat, muncul bagian diri kita yang suka manis-manis. Iya. Muncul juga bagian diri kita yang nggak suka pahit. Nah, ini yang pertama. Biasanya muncul dari kejadian-kejadian yang sehari-hari ya. Lalu kedua adalah namanya introject. Introject ini adalah sisi diri kita yang muncul karena kita menyerap atau mengadopsi nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Contoh misalnya, oh mama selalu bilang bahwa kalau cari laki-laki tuh yang kayak gini. Sehingga muncul dalam diri kita, oh laki-laki tuh mesti yang kayak gini ya? Iya. Gitu-gitu ya. Dan yang ketiga adalah pengalaman traumatik. Nah, ego states yang muncul karena nomor 3 ini atau pengalaman traumatik sering disebut sebagai inner child. Di mana karena ada pengalaman traumatik muncul satu bagian diri kita yang terluka, yang sebel, yang melindungi kita dengan cara tertentu supaya kita nggak sakit lagi. Nah, ini sebenarnya yang beredar banyak ngomongin tentang inner child tuh sebenarnya adalah sisi diri kita yang terluka. Karena nggak semua diri kita terluka ya. Iya, betul. Ada juga yang positif yang bantu kita maju, bahagia, ceria gitu ya. Nah, si nomor 3 ini muncul dari kejadian traumatik atau biasa disebut sebagai adverse childhood experiences atau pengalaman-pengalaman di masa kecil yang tidak menyenangkan, yang bikin luka, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini seringkali menjadi filter kita untuk ngelihat banyak hal. Contoh tadi, mama kita bilang bahwa gak boleh, jangan pacaran sama orang yang begini. Karena kita dengar itu terus menerus ya, kita udah punya filter tuh.
Iya, tiap ketemu sosok laki-laki kita pakainya ini langsung otomatis. Oke, kita jadi mempercayai hal itu benar. Betul, karena Ya. itu kayaknya bagian diri kita. Ya, Gitu. oke. Nah, filter ini yang bisa menjadi pengalaman trauma tadi. Oke, I see. Nah, sekarang kalau kita ngomongin pengaruh trauma terhadap romantic relationship ya, atau hubungan asmara ketika orang ini sudah dewasa gitu. Kalau kita ngomongin trauma masa lalu itu kan terbentuk karena orang-orang yang di sekitar kita saat masih kecil dulu ya sebenarnya. Bisa orang tua, bisa guru, bisa tetangga gitu. Nah, tapi kenapa trauma itu bisa kembali muncul ketika kita sedang ingin menjalin relationship dengan orang yang sebenarnya bukan bagian dari masa kecil kita? Itu gimana korelasi? Padahal masa kecilnya bisa jadi udah belasan atau puluhan tahun yang lalu, tapi ternyata trauma itu masih jadi batu sandungan nih di relationship kita dengan orang yang kita juga bahkan baru kenal setelah dewasa gitu. Ini pertanyaan menarik. Ya. Ini yang tadi di awal orang suka bilang, saya kan dewasa, gimana inner child bisa mempengaruhi kita sampai segitunya gitu betul, ya? betul. Apa kaitannya sama relasi dan terutama romantic relationship? Kaitannya adalah gini, kalau tadi berkaca kepada sisi diri kita tuh banyak, ada yang terluka, artinya kalau dari miniatur-miniatur ini yang terluka cuma satu. Oke. Ketika yang terluka ini, dia akan merespon terhadap segala sesuatu yang mirip dengan luka-lukanya itu. Nah, contohnya adalah, katakanlah si X ini dibesarkan di keluarga yang penuh kritik. Ngambil tahu goreng sedikit dikritik. Iya. Buka kulkas salah dikritik. Terus nyampein yang gak tepat dikritik. Terus menerus dikritik. Akhirnya karena ada kejadian yang tadi ya dikritik terus, muncul bagian diri dia yang sangat takut dikritik. Ketika muncul sangat takut dikritik, dia akan pakai filter. Hati-hati sama orang dikritik. Gitu. Oke. Nah, apa kaitannya sama romantic relationship? Bagian diri ini itu kemudian tetap ada di diri kita dan punya pengaruh yang bertahan kuat dan lama dalam hidup kita. Dia itu bisa diaktifasi atau ketika dia aktif, seluruh diri kita tuh benar-benar kayak dia. Nanti kalau dia lagi non-aktif, kita ngerasa, oh enggak juga kayaknya ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya masuk akal sih kritikannya, tapi begitu dia aktif, wah langsung. Nah, yang terjadi dalam relasi adalah banyak pengalaman-pengalaman masa kecil itu kita belajarnya mulai dari relasi. Relasi kita sama orang tua, relasi kita sama kakak, sama adik, kita belajar banyak banget dari relasi. Belajar komunikasi, ngedengerin, mengasihi, melihat ayah perlakukan ibu kayak apa ya. Oh ternyata harus cari laki-laki tuh perempuan yang kayak gini ya, jangan kayak papa sama mama misalnya. Nah karena kita belajar banyak hal di relasi, program pikiran bawah sadar kita ketanam nih. Nilai-nilai dan cara-cara. Akhirnya waktu ketemu dengan relasi, baik relasi dengan rekan kerja, teman, terutama romantik, dia langsung otomatis pakai filter ini. Itu dia yang membuat kenapa kok kayaknya masih berasa gitu ya di masa dewasa, karena penjelasannya demikian. Oke. Nah ini seberapa besar nih pengaruh trauma yang belum sembuh itu? Karena kan kalau aku lihat orang trauma tuh bisa dua hal. Satu, karena dia pernah punya pengalaman buruk, dia jadi belajar, oh berarti saya jangan kayak gitu. Kayak contohnya ya, katakanlah anak-anak yang tumbuh di keluarga yang papanya nih melakukan KDRT. Ya, anak yang pertama bisa tumbuh jadi anti kekerasan banget. Bahkan kalau perlu dia jadi aktivis nih. Banyak loh yang kayak gitu kan, aktivis-aktivis yang dari pengalaman kecilnya dia. Positif sekali gitu kan. Tapi ada juga orang yang karena pernah jadi korban KDRT, dia itu malah mencari pelampiasan. Jadi kayak gampang ke-trigger amarahnya. Jadi ada, misalkan lagi nyetir nih, diklakson dikit langsung woi keluar, isi kebun binatang gitu kan. Terus kesel dikit sama orang, barang dibanting gitu. Itu trauma responsnya seperti itu gitu kan. Jadi traumanya sama, tapi outputnya tuh berbeda gitu. Nah itu biasanya penentunya apa ya? Kenapa ada orang yang bisa merespons dengan lebih baik, ada juga yang meresponsnya bahkan menjadi mewariskan perilaku yang sama. Jadi kalau misalkan bapaknya suka mukulin dia, entar dia punya anak, anaknya dipukulin juga gitu. Nah itu kenapa sih? Karena traumanya belum sembuh, yang satu berusaha menyembuhkan, yang satu enggak, atau ada faktor-faktor yang lain, Mbak? Ini menarik. Gimana cara, misalkan diperlakukannya sama gitu ya, tapi satu ada yang kayak wah langsung berusaha berdaya dari kejadian itu. Betul. Satu lagi trauma responsnya masih kuat. Apa yang membedakan? Banyak faktor sebetulnya.
kepribadian diri kita, terus kemampuan merefleksikan diri. Kenapa ya aku jadi suka marah-marah terus? Ada apa ya kalau ditegur rasanya gitu, Kayak enak dijual banget gitu, sakit banget gitu ya. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kecil ini membantu kita tuh kayak mengeksplor. Mungkin kalau bahasa saya tuh 5T. Pertama tuh adalah telusuri dulu, kenapa ya? Ada apa ya gitu ya. Ini T yang pertama. Lalu T yang kedua adalah temukan apa sih sebenarnya yang membuat aku kayak gitu. Lalu T ketiga adalah terima bahwa mungkin kejadian-kejadian itu tuh asalnya dari pengalaman yang dulu atau orang tua dan lain sebagainya ya. Dan menerima itu bukan berarti menerima kejadian buruk yang menimpa, tapi oh iya itu ada, oh iya itu bagian dari hidup kita. Udah terjadi dan nggak bisa diubah lagi gitu ya. Iya betul, emang itu ada nih, udah terjadi. Lalu keempat adalah tumbuh. Nah, proses tumbuh ini adalah dia nyari tahu terus, gimana ya supaya aku nggak tambah kayak gini. Katakanlah ada pasangan, dia didapat kritik gitu ya, terus dia kayak, wah kenapa sih pasanganku selalu giniin aku gitu. Ketika dia tumbuh, dia akan mikir, ini yang salah aku apa dia ya? Aku bisa apa ya supaya relasi ini berjalan? Apakah jangan-jangan aku atau dia dan lain sebagainya? Terapi psikologis itu di sini nih, salah satunya. Betul, ditumbuh. Dia berusaha keluarin, identifikasi gitu ya. Sebenarnya dari proses awal juga bisa dibantu, tapi paling kelihatan ini tanda-tanda bertumbuhnya. Dan terakhir adalah transformasi. Kalau orang itu udah bener-bener beda deh sama dulu ketika dia mengalami trauma. Kalau dulu dengar kritik marah balik, sekarang dengar kritik ketawa aja. Oh oke. Terus udah pergi gitu. Nah berarti sebetulnya ada harapan ya untuk kita tuh bisa menjadi lebih baik supaya trauma ini bisa sesuatu yang membangun masa depan kita dan bukan malah menghancurkan gitu ya. Yes betul. Kalau lihat yang tadi nih artinya ngubah si merah terus ngubah jadi biru. Apa-apa kelihatan adem. Oh ya udah mungkin dia lagi gambut, biarin aja gitu ya. Itu, dan terutama dalam romantic relationship ini Mbak Rifa sebenarnya bayangin ya orang kalau berpasangan mau menikah nih misalnya, waktu pacaran ini perannya adalah kekasih, terus kemudian dia menikah perannya bertambah jadi suami istri, lalu pas punya anak perannya bertambah jadi ayah ibu. Orang yang sama perannya banyak. Betul. Nah kadang-kadang yang ngambil peran adalah si traumanya atau inner child-nya. Maka menyadari kalau kayak ini kayaknya bukan Adriana usia segini dia yang respon. Ini Adriana 7 tahun yang kesel banget soalnya papa sering kritik. Gitu. Berarti sebenarnya itu semua harus berawal dari self awareness ya. Yes, betul. Dan itu sesuatu yang sebenarnya cuman kita sendiri yang bisa lakukan ya. Karena soalnya aku suka nemuin juga Mbak, banyak orang menaruh harapan terlalu tinggi sama pasangannya. Mereka berharap pasangannya yang akan bikin dia bahagia gitu, yang akan nyelesain masalah-masalah hidupnya, dan sering kali terjadi di hubungan yang seperti itu. Ya walaupun ini aku cuma berdasarkan orang-orang di sekitar aku aja ya, bukan berdasarkan ilmu psikologis yang secara utuh atau survei yang gimana, tapi aku lihat orang-orang seperti itu jadi gampang kecewa sama pasangannya gitu kan. Sehingga kadang aku mikir, kenapa dia yang punya trauma, dia berharap pasangannya yang bisa jagain buat dia. Karena kan padahal feelingsnya punya dia yang tahu dulu kejadiannya seperti apa, kayak 5T tadi kan yang bisa identify ya diri kita sendiri dong gitu. Orang lain bahkan psikolog pun mungkin cuma bisa membantu menggali kan, tetap yang punya memorinya, yang punya traumanya tetap kita sendiri gitu. Dan jadi memang kita juga sebelumnya udah ada psikolog lain juga membahas soal ini ya, bahwa salah satunya jangan datang ke psikolog itu ketika rumah tangganya udah keburu di ambang perceraian gitu. Sebaiknya nggak ada salahnya walaupun masih single, belum ada rencana menikah, ya datang juga ya untuk solve issues yang seperti ini gitu. Supaya kita bisa tahu nih sebenarnya apa sih traumanya kita, 5T itu tadi ya kalau yang tadi di-share oleh Mbak Adriana. Nah, selanjutnya ini juga masalah pengambilan keputusan ketika kita milih jodoh ya. Kan kalau di kalangan perempuan ada istilahnya daddy's issue gitu. Jadi karena ada trauma dengan ayahnya, itu kayak ngeganggu dia ketika memilih pasangannya. Dan ini macam-macam nih daddy's issue. Ada yang jadinya negatif juga. Misalkan karena anak ini fatherless, jadi punya bapak kayak nggak punya bapak, nggak ada peranan ayahnya dalam hidupnya gitu kan.
Sehingga ketika dikasih perhatian dikit aja sama cowok, dia kelepek-kelepek gitu kan, secara gampang. Dia kelepek-kelepek. Nah masalahnya kalau cowoknya baik nggak apa-apa. Tapi banyak juga orang yang nge-love bombing kan sebenarnya. Ya dia berlaku baik cuman buat ngambil hati, tapi habis itu toksiknya keluar semua tuh. Ya tapi karena dia punya daddy's issue, udah terlanjur, oh ini nih pria pertama yang care sama aku gitu kan. Jadi walaupun toksiknya keluar, kayak udah mulai melakukan kekerasan, udah selingkuh, masih dimaafin gitu. Karena ngerasa enggak kok dia aslinya baik gitu. Dulu dia baik sama aku, oh enggak ntar dia akan berubah lagi seperti dulu gitu. Itu kan salah satu trauma responsnya dia juga kan ya sebenarnya. Nah sekarang yang aku mau tanyain, gimana caranya kita tuh bisa menilai pilihan kita, pasangan yang kita pilih ini secara objektif, Mbak. Jangan sampai yang ngambil keputusan si Riva versi umur 7 tahun gitu. Padahal udah gak relevan lagi nih untuk pengambilan keputusan, dimana kalau kita ngomongin nikah kan udah harus kita yang versi dewasa ya, yang mengenal kehidupan dengan lebih baik gitu. Nah gimana kita bisa tahu ini memang pilihan yang secara sadar, secara bijaksana kita ambil, dan mana yang sebenarnya cuma trauma respons yang nggak baik buat kita gitu. Oke. Ini pertanyaan menarik banget nih. Kita bisa pakai konsep yang tadi 5T dulu untuk diri kita. Dan kalau ngomongin tentang relasi, kematangan sebuah relasi, itu sebetulnya pokok pembahasannya atau fokusnya 2. Yang satu, kita sendiri berhasil atau bisa atau mencoba mengelola kita-kita yang kecil-kecil ini nih di dalam diri kita. Kita dengerin suara-suara mereka tuh kayak apa sih? Mereka tuh munculnya pas kapan sih dalam diri kita? Triggernya tuh di mana sih gitu ya? Jadi kita ngenalin, ketika kita berhasil menghandle, mengelola diri kita yang banyak ini di dalam kita, itu bagus banget untuk pertumbuhan diri kita. Dan yang kedua adalah tentang memberikan gitu ya tanggung jawab kebahagiaan kita pada orang lain ya. Nah sebetulnya orang tuh nggak bisa membahagiakan kita. That's a good point. Yang bisa dilakukan adalah kita mau berproses untuk merasa bahagia dalam kondisi apapun. Bahagia meskipun bukan bahagia karena. Bahagia karena gitu ya. Tapi belajar bahagia meskipun. Nah kapan kalau misalnya itu beneran red flag, tapi kok kita bahagia meskipun, kan bahaya nih ya. Iya bahaya. Nah, oh saya bahagia meskipun dia selingkuh. iya. Itu bahaya banget. Wah jadi bahaya banget gitu. Karena si 5T ini masih kurang sedikit nih. Tambahan satu lagi adalah tentang goalnya. Kita bisa ngumpulin sebenarnya relasi yang sehat tuh kayak apa sih? Kalau saya berelasi, saya yang sehat, bahagia, berdaya, mentalnya baik untuk memulai relasi, itu saya yang kayak gimana karakternya? Lalu kalau saya cari pasangan yang kayak gimana, yang berdaya, baik, sejahtera, peduli sama pertumbuhan gitu ya. Dan ketiga, relasi kayak apa yang saya pengen. Nah ini bisa jadi tolak ukur kita bahwa apapun yang kita hadapi sekarang, tolak ukurnya tuh di sana. Maka kalau belum sampai ke situ, kita cari tahu 5T kita apa aja, 5T pasangan apa aja, dan kita berdua tuh lagi menuju ke yang mana, garis batasnya atau tujuannya, gitu. Jadi sebenarnya cinta tuh nggak boleh buta ya, bahaya banget. Kalau cinta buta akibatnya semua red flags itu hajar, gitu kan. Iya. Dan yang tadi Mbak Riva bilang juga, kalau misalnya katakanlah Adriana 7 tahun yang ngerespon, ternyata pasangan saya misalnya punya versi diri dia yang 3 tahun yang selalu ke-trigger ketika saya bereaksi. Jadi waktu dia mengkritik, saya marah, Adriana 7 tahun marah, saya nadanya tinggi, dia punya luka tentang nada tinggi. Dia 3 tahun yang aktif, akhirnya yang berelasi, berpacaran, yang menikah adalah antara Adriana 7 tahun dan pasangan 3 tahun. Ini udah bukan lagi tentang orang dewasanya. Oke, dan itu yang kemudian bisa bikin pernikahan tuh jadi kayak jauh lebih banyak konfliknya daripada damainya ya. Oke, nah terus ini salah satu trauma respons lagi juga terkait romantic relationship, bablasnya jadi takut untuk nikah. Nah ini biasanya kalau saya perhatikan ya, kalau di kalangan teman-teman saya tuh anak-anak korban perceraian misalnya. Atau ada juga nih salah satu bintang tamu kita juga di podcast ini. Jadi podcast kita tuh nggak selalu isinya experts, ada juga orang curhat kita dengerin gitu ya. Nah ada salah satu yang curhatnya karena papanya KDRT, ibunya selalu memaafkan, nggak mau bercerai, itu malah bikin dia takut nikah. Yang kayak gitu. Jadi ternyata trauma respons tuh macem-macem, karena salah satunya ini orang-orang jadi takut nikah karena takut nanti kalau nikah endingnya jadi seperti orang tuanya gitu kan. Nah orang-orang yang seperti ini tuh
apakah masih punya harapan ya untuk membangun rumah tangga yang bahagia, karena in some cases itu bisa sangat berat loh Mbak. Ada salah satu teman aku, dia tuh aslinya sebenarnya orangnya baik, sebagai teman, sebagai atasan, baiknya luar biasa. Tapi ketika dia jadi pasangan, kayak orang yang benar-benar berbeda gitu. Tiba-tiba tuntutannya nggak masuk akal, tiba-tiba emosinya naik turun gitu, tiba-tiba sensitifnya berlebihan. Padahal kalau di luar romantic relationship looks like a very normal person gitu. Nah, untuk orang yang seperti ini yang lukanya udah terlalu dalam, apakah memang tidak menikah adalah opsi yang terbaik buat well-being dia ke depannya, atau masih ada harapan untuk dia tuh punya pasangan dalam diri dia, versi diri dia yang lebih baik gitu? Oke. Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu lihat 3 hal. Pertama adalah willingness. Keinginannya ada nggak nih? Untuk memperbaiki, untuk bertumbuh, belajar sesuatu dari pola-pola diri yang mungkin udah nggak relevan ya. Betul. Udah nggak pas di dalam relasi. Betul. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah skill. Nah, ini bicara kemampuan komunikasi dan lain sebagainya. Hal-hal yang dulu terjadi di keluarga, itu kemudian dimaknai ulang, diganti pola-polanya, belajar dari awal, ngerasa pola komunikasi itu bisa aman. Ini ngomongin skill nih. Atau ability. Yang ketiga adalah readiness, kesiapan untuk menyambut relasi itu sendiri. Kalau seseorang keinginannya tinggi, tapi nggak punya ability, dia bisa misalkan ketemu coach, mentor, ngobrol sama teman, ke psikolog buat nambah skillnya. Kalau keinginannya, willingness, dan ability-nya, skill-nya udah ada, tinggal ditanya ready nggak sekarang? Oke. Gitu. Nah, tapi yang sedikit agak repot kalau willingness-nya yang nggak ada. Dia juga nggak ngerasa bahwa kayaknya ini sesuatu masalah deh yang perlu saya beresin. Itu ini yang membuat kadang-kadang pertanyaan kayak tadi, ada harapan atau enggak sih? Sebetulnya ada. Tapi kalau kita lagi pakai filternya ini 15 cm, kadang-kadang harapan bisa nggak terlalu kelihatan. Iya. Nah, sehingga mengikis ini perlahan itu bisa membantu memunculkan harapan. Banyak sekali sekarang bantuan-bantuan psikologis, terapi gitu ya yang bisa membantu supaya kita bisa keluar dari pemahaman bahwa kayaknya relasi tuh nggak membahagiakan deh, relasi tuh berbahaya deh. Oke. Gitu, sehingga baru bisa memilih tuh, mau akhirnya tetap berelasi, boleh. Memutuskan tidak berelasi, ya boleh. Tapi keputusan itu bukan diambil oleh si kecil-kecil ini yang ada di dalam diri kita. I see. Jadi sebenarnya kalaupun ingin memutuskan untuk tetap single, ya keputusan itu bukan diambil karena trauma yang belum sembuh, tapi kesadaran penuh bahwa setelah kita pikir-pikir lagi ya memang itu yang terbaik buat masa depan kita gitu, yang kita inginkan gitu ya. Dan ini memang kadang ada agak tricky. Manusia tuh kan memang kodratnya gak bisa suka ya dengan lawan jenis gitu kan. Kita boleh secara logik berpikir, gue gak mau nikah, tapi ada orang baik dikit suka gitu kan. Tapi pas udah masuk ke relationship-nya, ternyata traumanya belum sembuh, berantem. Jadi antara keinginan dengan perasaannya gak sejalan gitu. Jadi kalau dari yang tadi Mbak Adriana bilang, kalau keinginannya ada ya tinggal dibangun skills-nya kan. Karena kadang-kadang orang bilang gak mau tuh bukan beneran gak mau Mbak, takut. Betul. Sebenarnya takut, sebenarnya mau nikah. Banyak yang sebenarnya diem-diem mau gitu, cuman takut nanti endingnya seperti orang tuanya atau seperti orang-orang di sekitarnya gitu. Ya jadi karena takut itu keinginannya dipendem, nggak mau gitu, padahal sebenarnya mau. Ini menarik. Si ini nih, si yang tadi, yang terluka dan pain. Kadang-kadang di sisi diri kita memang terluka. Ada juga yang ngeprotek supaya kita aman. Cara yang dia tahu di masa kecil untuk aman adalah jangan terlibat dengan relasi. Nanti kamu kenapa-napa waktu kamu bilang sama papa mama jangan berantem, kamu dimarahin balik. Akhirnya ngerasa udahlah, simpen aja. Nah, sehingga ini muncul konflik baru. Kenapa? Ada sisi diri yang mau berelasi, ada sisi diri yang enggak. Ditekan jadi. Bener. Kalau yang ini katakanlah 80% dari 100, yang ini cuma 20%, yang menang pasti ini. Memprotek dan dia takut untuk berelasi. Tapi kalau ini sama-sama 80-80, ini dilema hebat nih. Aduh, pengen banget berelasi tapi enggak mau. Aduh, pengen banget. Aduh, tapi takutnya setengah mati. Maka yang terjadi dalam proses pemulihan atau terapi itu sebetulnya kita cari tahu maunya apa. Kalau maunya sebenarnya adalah berelasi, kita turunin ini nih. Kita bantu dia pulih, bebas.
Kalau dia pulih dan bebas, akhirnya kita bisa ngelihat, oh ternyata kayaknya ada kemungkinan aku bisa berelasi dengan sehat. Karena ininya udah nggak aktif. I see, that's very nice. Jadi ada harapan. Yes, ada harapan, ada banget. harapan. Percaya, ada harapan. Iya, karena kalau orang yang masih trauma dalam artian yang sangat negatif gitu, menganggap pernikahan tuh cuman akan 100% double their problems gitu kan. Jadi yang udah susah tambah susah gitu. Padahal sebenarnya gak juga ya. Walaupun memang bener ya, pernikahan juga kan akan datang dengan masalahnya tersendiri gitu. Yeah. Dan seringkali kesadaran atau pengetahuan akan hal itu juga yang bikin kita langsung ngebangun benteng gitu kan. Karena tahu banyak yang bilang nikah tuh susah, sering berantem, bisa bosan, bisa selingkuh gitu kan. Jadi yang kayak serem-serem itu kayak jadi validasi nih atas inner child kita bahwa emang udah bener ngumpet aja gitu kan. Benar-benar. Maka peka sama diri sendiri itu penting ya, kayak betul. Melihat diri dari kacamata yang penuh kasih. Kalau kita tiba-tiba biasanya lagi kayak gini, kok dalam relasi kita ganti kacamata, tuh kita perlu sadar, kok ganti ya? Ini apa nih? Apa ini? Nah, ini yang dikenali, dibantu supaya dia nggak aktif lagi. Oke. Gitu. Jadi kita harus tahu the different versions of us gitu ya, mulai dari situ dulu juga ya. Sama bisa ditambah juga nih, ini juga kadang terjadi ya di dalam pengalaman ketemu dengan klien atau membantu. Bisa mulai dicari bahwa ada loh sebetulnya relasi-relasi lain yang begitu aman, begitu nyaman, saling mengasihi, sering banget minta maaf, salah, oh yaudah nggak apa-apa gitu ya. Rasanya semua begitu mudah ada. Nah, coba kita tambah kosakata, kita tambah pengalaman-pengalaman ini, dengar cerita orang lain dan lain sebagainya, sehingga ini membantu juga untuk meyakinkan si merah ini, nggak semua kok relasi itu burden gitu, ada juga yang enggak. Tinggal kita pelajari gimana cara supaya enggak. Gitu. Dan yang gak kalah penting adalah pastinya ya cari pasangan yang tepat juga ya. Yes. Kitanya belajar menjadi orang yang tepat, jadi pasangan yang juga tepat gitu. Nah cuman kan ini tricky juga Mbak. Kadang-kadang kitanya udah self-awareness-nya udah bagus ya, sadar punya trauma, seeking for professional help. Ya udah ke psikolog, kalau psikolog kurang mesti minum obat ya ke psikiater gitu kan, ada yang kayak gitu. Tapi dapat pasangannya yang nggak percaya dengan semua itu gitu kan, ketika disarankan, kamu mau coba nggak ke psikolog? Jadi menurut kamu aku problematik? Aku pernah dengar sendiri kayak gitu, banyak yang begitu. Ini pengalaman pribadi nih. Digituin aku, dimarahin gitu kan sama dia. Jadi waktu itu aku langsung karena kaget, enggak, bukan lu problematik. Tapi kalau dipikir dari sekarang, emang dia problematik sih makanya. Harus seeking for professional help gitu kan. Cuman kan kaget ya waktu itu. Nah kalau someday aku atau orang lain balik lagi di situasi seperti itu gitu ya, gimana ya caranya? Kan ini kuncinya self-awareness, tapi pasangan kita, orang yang kita suka ini nggak punya self-awareness. How do we deal with them gitu? Susah. Ini kalau kayak lagi makan gorengan nih kegigit cabai ini kayak greget nih pertanyaannya ya. Legit nih. Kita nggak pernah bisa ngubah orang lain sih. Itu kan sayangnya kan. Yang bisa kita tawarkan adalah ada loh jenis kehidupan lain yang kita nggak terus-menerus harus kayak gini. Ada loh jenis kehidupan lain di mana kamu nggak capek terus, kita nggak capek terus berantem, ada loh. Ada jenis kehidupan lain yang kamu bisa fokus ke kerjaan tanpa harus mikirin keributan sama aku loh. Kamu mau nggak kalau kayak gitu? Aku punya beberapa opsi nih. Kira-kira kamu mau coba yang mana dulu? Itu bisa. Atau kedua, reframing atau mengganti bingkai atau point of view dalam mengajak seseorang untuk pergi ke psikolog. Contohnya adalah, kadang-kadang saya sering menemukan, makanya ke psikolog. Nah, kata-kata ini tuh kayak udah hukuman. Lo salah, lo yang ke psikolog ya, gua enggak. Jadi kesannya gitu ya? Itu seperti punishment. Betul. Orang yang mendengar hal itu, dia akan ngerasa, oh aku yang salah. Mungkin kita perlu ganti dengan compassion atau penerimaan, kayak aku tuh ngerasa ya di relasi kita kayaknya kalau aku kayak gini terus kamu kayak gini, nyaman gak sih? Coba bayangin deh hari-hari kita bakal kayak gimana. Wah, kita hemat 4 jam dari berantem. Tidur kita nambah pulas 2 jam. Itu enak sekali gitu. Bangunnya seger jadi. Bangunnya seger terus. Bisa fokus ke kerjaan dan lain sebagainya misalnya. Nah, minta pasangan kita bayangkan kalau kita berdua ada di posisi seperti itu, kira-kira enak nggak hidupnya? Enak ya. Ketika dia mulai berpikir bahwa kehidupan seperti itu nyaman, caranya mulai bisa terbuka nih.
Gitu. Jadi minta dia bayangkan, biasanya saya suka ngomong gini, kalau ini misalkan ya, kebiasaan marah-marah dengan nada tinggi dari pasangan misalnya ya. Misalkan saya bisa bilang gini, coba bayangkan jika dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, kamu masih marah-marah setinggi ini, kira-kira gimana hidup kamu jadinya? Yang capek dia juga kan sebenarnya. Iya, misalkan, udah capek, marah, kamu bisa pergi ninggalin aku. Iya, gitu ya. Atau apa. Nah, kamu masih mau kayak gitu nggak? Gitu. Kayaknya hidup kayak gitu, aku kebayang deh, kita berelasi dengan baik, tapi kok endingnya nggak nyenengin. Boleh nggak kita cari sesuatu yang bisa ngebantu? Oke, jadi ini lebih seperti ilmu komunikasi juga ya sebenarnya. Betul. Dan ini aku jadi ingat loh, pernah baca ini di buku How to Win Friends and Influence People. Jadi memang kalau kita pengen meyakinkan orang lain melakukan sesuatu yang kita inginkan, ya jadi kita pengen dia datang ke psikolog misalnya, kita tuh memang harus terlebih dahulu menumbuhkan keinginan dalam diri dia gitu, supaya dia datang ke psikolog karena dia yang pengen, bukan karena aku yang suruh. Jadi kan sebenarnya intinya gitu ya. Benar, itu poin pertama tadi tuh, willingness. Kalau nggak ada willingness, jangan ngomongin ability dulu. Betul. Dan ini saya juga pernah dengar nih konten dari psikolog lain ya di TikTok. Beliau bilang orang yang datang ke psikolog atau psikiater hanya murni karena disuruh pasangannya, ada yang disuruh kantornya ternyata, ada yang disuruh kantornya. Sampai sana akhirnya buang-buang waktu doang, karena dia nggak ngerasa dia perlu duduk di situ gitu kan. Jadi emang benar ya, willingness itu harus dari diri sendiri, dan kita sebagai orang terdekat bukan merubah, tapi membantu menumbuhkan kesadaran gitu ya, mengkomunikasikan supaya nanti keinginan itu datang dari diri dia sendiri. Apalagi mungkin tadi Mbak Rifa juga sampaikan ya, kalau misalkan keluarga-keluarga yang memang sudah punya tipe-tipe seperti itu, akhirnya anak jadi takut untuk berelasi di masa dewasanya ya, artinya kan dia sudah familiar dengan situasi yang dalam tanda kutip chaos kayak gitu. Keluarga nggak hadir, nggak ajak ngomong misalkan ya, atau lain-lain lah, banyak banget. Nah, akhirnya kita juga nggak familiar sama tipe-tipe relasi yang tidak demikian. Itu juga yang membuat kita memprotek, udahlah kayaknya sama-sama aja deh. 15 tahun hidup dengan keluarga tuh ya begitu-begitu aja memang gitu. Karena ya itu ya, karena kan kita punya keluarga cuma satu, jadi nggak punya perbandingan. Nggak bisa resign lagi. Iya, nggak bisa resign, beda sama kerja. Bos gue toksik, pindah. Ada bos yang lebih baik gitu. Keluarga kan nggak bisa diganti gitu ya, sehingga ketika dapat keluarga, kan kita nggak bisa milih ya lahir di keluarga apa. Jadi ketika dapat keluarga yang unfortunately kurang kita jadi menganggap semua keluarga seperti itu gitu, padahal belum tentu. Dan memang ini pentingnya wawasan tuh sebetulnya itu ya, supaya kita tahu dunia ini luas banget, ada begitu banyak keluarga, begitu banyak karakter, begitu banyak cerita-cerita yang kita tuh nggak tahu gitu kan. Dan dengan tahu semua informasi itu secara berimbang, at least kita bisa making well-informed decision. Ya bukan cuma decision yang dipengaruhi berdasarkan trauma dari pengalaman masa lalu kita pribadi aja gitu. Kalau dari Mbak Andriana nih ya sebagai penutup, bisa nggak ceritain satu kisah probably dari your client atau orang-orang di sekitar kamu yang bisa punya ending, happy ending? Not really happy ending, pokoknya kayak yang bisa memberikan harapan lah bahwa trauma yang separah itu pun masih bisa sembuh dan masih bisa memulai keluarga yang cemara gitu ya. Kalau Indonesia kan istilahnya keluarga cemara, harmonis, kemudian secara kebutuhan psikologis, psikis, finansial terpenuhi gitu. Ada nggak nih yang bisa di-share ke kita? Mungkin bukan case klien, tapi secara umum ini cukup banyak terjadi gitu ya. Jadi yang satu tumbuh dari keluarga yang nggak didengerin terus, apa-apa dibantah, nggak boleh punya pendapat gitu ya. Jadi kalau berpendapat dibilang berisik ya udah ikutin aja. Iya, tahu apa sih anak kecil gitu, dan lain sebagainya. Ketemu dengan model pasangan yang kurang lebih mirip, dia tidak didengarkan, banyak dibantah, diabaikan lah di masa kecilnya ya. Nah kemudian mereka ketemu, kemudian mereka saling mengasihi dengan baik, tapi mereka sadar juga kadang-kadang muncul nih versi diri dua-duanya. Nah, menariknya adalah beberapa pasangan itu kemudian datang, biasanya saya di sesi awal akan tanya dulu, tujuannya apa nih? Oh kita pengen supaya merahnya nggak ada, kita tuh pengen begini, karena waktu aku jatuh cinta, aku tuh pengen hidup pernikahan yang kayak gini. Itu tujuannya dia, goals tujuannya. Sebenarnya. Tapi by the time ketika lagi berelasi, kok banyak merahnya ya jadinya. Nah akhirnya yang satu itu kemudian berproses duluan.
Dia dengan rendah hati mengenali dirinya, cari tahu pola-polanya, dia berproses duluan. Ketika dia berproses duluan, orangnya lama-lama mulai berubah, mulai lebih sabar dan lain sebagainya. Ketika sabar, ini mulai bingung, loh kok dia sekarang lebih baik ya? Kok dia sekarang lebih tenang ya? Dia udah nggak ngegas lagi kayak biasanya. Dia udah nggak sering ngungkit-ngungkit sesuatu lagi. Kok bisa ya? Ketika menyaksikan ini setiap hari, willingness-nya ini tumbuh. Akhirnya dia mulai juga berproses, akhirnya begini. Waktu dua-duanya transformasi, mereka datang ke saya bilang gini, saya nggak kebayang karena saya dulu pacaran dengan seseorang dan menikah dengan seseorang yang begini. Tapi begitu semua dinetralisir, traumanya, emosinya, keyakinan-keyakinan yang nggak perlu, ternyata aku lebih happy. Kita kayak lagi kenalan baru lagi, untuk recommit lagi kayak kamu sosok baru yang ternyata aku seneng banget, kamu juga seneng. Sampai hari ini beberapa kali mungkin sudah beberapa tahun lalu ya, saya ingat sekali ini, kemudian dia sampai sekarang relasinya sangat baik. Tapi dua-duanya juga reguler berproses, tiap ada yang kayak gini, aduh ini menyakiti pasanganku, dia biasanya kontak, Mbak Mel ini kenapa ya aku kayak gini. Dua-duanya kayak gitu. Nah itu jadi possible banget untuk membangun relasi atau pernikahan yang benar-benar diinginkan. Kuncinya satu, netralisir semua traumanya dan emosi negatif yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga adalah terus bertumbuh, muncul pola apa, cari tahu, perbaiki, sehatkan diri. Yang keempat adalah yakin, percayai dulu sama relasi. Kalau relasi itu bisa membahagiakan, percayalah di dalam pikiran bawah sadar kita akan nyari semua kemungkinan yang membuat itu jadi possible. Dan akhirnya realita kita ya begitu. Wah thank you banget Mbak udah hadir di sini share sama kita. Semoga ini bisa jadi permulaan ya, tentunya untuk nyembuhin trauma nggak cukup ya dengan video ini aja, tapi hopefully self awareness-nya sudah bisa dimulai dari konten yang ini dan konten-konten kita yang lain juga, karena The Love Story itu sebenarnya bisnisnya perjodohan. Kita sebenarnya matchmaking bisnis, cuman kita nggak mau asal-asalan ngejodohin orang. Khawatirnya kita mempertemukan dua orang, tapi dua orang ini sama-sama belum siap untuk berumah tangga. Kok saya sebagai the founder of the company jadi takutnya ngerasa punya tanggung jawab gitu kan. So jadi sambil mempertemukan, kita mengedukasi juga gitu bahwa nggak apa-apa pengen cari pasangan, tapi sambil belajar juga nih gimana caranya bisa jadi pasangan yang baik, supaya bersiap-siap nanti bisa jadi orang tua yang baik juga gitu. Sih harapannya. Ya, thank you sekali lagi Mbak sudah hadir di sini. Kita tunggu lagi ngobrol-ngobrol, nanti datang lagi ya. Oke, seneng banget nih. I got a lot of insight ya. Semoga teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir juga bisa belajar dari video ini. Dan buat teman-teman yang pengen datang ke acara perjodohan yang tadi aku sebutin, yang sambil belajar juga, jadi sambil belajar sambil cari jodoh, gabung dulu aja sama WhatsApp community kita, supaya nanti kalau ada event kalian akan jadi orang yang pertama tahu. Link menuju WhatsApp grupnya ada di bio kami atau ada di deskripsi video ini. Once again, thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.